Perkenalkan, nama saya David William Panjaitan, NPM C1C020174, kelas 3C S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Baiklah, video saya kali ini saya akan membahas tentang earning per share. Langsung saja ke materi, kita bahas teman-teman. Perbandingan antara LPS sederhana dan LPS yang terdilusi. Baiklah, bisa dilihat di sini EPS sama dengan net income preferred dividends dibagi weighted average shares outstanding dikurang impact of convertible, impact of options, warrants, and others deduktif sekuritas. Struktur modal perusahaan dikatakan sederhana jika hanya ada saham biasa atau tidak ada saham biasa yang berpotensial mengurangi LPS saham biasa. Kompleks jika termasuk sekuritas yang dapat menimbulkan pengurangan terhadap LPS saham biasa. LPS pada struktur modal sederhana, LPS dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi bersih yang bersedia bagi pemegang saham biasa, laba bersih residual dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam satu periode. LPS dasar, laba bersih residual dibagi dengan jumlah rata-rata dikurang rata-rata tertimbang saham biasa. LPS pada struktur modal sederhana. Laba bersih residual sama dengan laba bersih dikurang dividen saham preferen. Dividen saham preferen meliputi jumlah dividen dari saham preferen bukan kumulatif yang diumumkan bagi periode bersangkutan. Jumlah dividen preferen kumulatif yang berakumulasi bagi periode yang bersangkutan, baik dividen tersebut sudah atau belum diumumkan. Jumlah dividen saham preferen kumulatif untuk periode bersangkutan tidak mencakup dividen saham utama kumulatif periode lalu meskipun dividen tersebut diumumkan atau dibayar dalam periode ini. Jika perusahaan mengumumkan dividen untuk saham preferen saat terjadi kerugian bersih, maka dividen saham preferen ditambahkan ke komponen kerugian bersih untuk menghitung kerugian per saham. LPS pada struktur modal sederhana. Jumlah rata-rata tertimbang saham beredar. Perusahaan harus melakukan pembobotan jumlah saham beredar berdasarkan bagian periode saham tersebut beredar. Contohnya, jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar mengalihkan jumlah saham yang beredar selama jangka waktu tertentu dengan faktor pembobotan waktu. Faktor pembobotan waktu, jumlah harus beredarnya sekelompok saham dibandingkan jumlah hari dalam suatu periode. LPS pada struktur modal sederhana. Saham biasa dianggap sebagai saham beredar ketika saham biasa yang diterbitkan melalui penjualan dengan kas diperhitungkan saat kas sudah bisa diterima atau when cash is receivable. Selanjutnya, saham biasa yang diterbitkan atas reinvestasi sukarela dan dari dividen saham biasa atau saham utama diperhitungkan sejak tanggal pembayaran dividen. Saham biasa yang diterbitkan sebagai hasil konversi instrumen utang, misalnya obligasi konversi, diperhitungkan sejak tanggal utang tidak lagi berbunga, the debt interest cash accruing. Saham biasa yang diterbitkan sebagai pengganti bunga atau pokok bagi instrumen keuangan lain diperhitungkan sejak tanggal utang tidak lagi berbunga, the debt interest cash accruing.
LPS pada struktur modal sederhana. Saham biasa dianggap sebagai saham beredar ketika saham biasa yang diterbitkan dalam rangka penyelesaian utang, statement perusahaan diperhitungkan sejak tanggal penyelesaian tersebut. Saham biasa yang diterbitkan sebagai pembayaran atas perolehan aset bukankah diperhitungkan sejak tanggal perolehan tersebut diakui, dan saham biasa yang diterbitkan sebagai pembayaran atas jasa kepada perusahaan diperhitungkan sejak jasa yang bersangkutan diterima perusahaan. LPS pada struktur modal sederhana. Jumlah rata-rata tertimbang saham beredar, khusus dividen saham dan pemecah saham. Apabila dalam suatu periode ada perubahan jumlah saham beredar yang tidak mengubah sumber daya, selain peristiwa konversi, efek berpotensi saham biasa, maka jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama satu periode dan untuk seluruh periode sajian harus disesuaikan. Terdapat dalam PAR 20. Contohnya, kapitalisasi laba, dividen saham, dan kapitalisasi agio saham yang dikenal sebagai penerbitan saham bonus, unsur bonus dalam penerbitan saham lainnya, pemecahan saham, stock split, dan pengembangan saham, consolidation of stock atau receivable of stock split. LPS pada struktur modal sederhana. Jumlah rata-rata tertimbang saham beredar, kasus dividen saham dan pemecah saham. Dividen saham dan pemecah saham dianggap telah beredar sejak awal tahun sehingga diperlukan penyesuaian atas transaksi saham sebelumnya. Dividen saham atau pemecah saham yang terjadi setelah akhir tahun tetapi sebelum perusahaan menerbitkan laporan keuangan, tetap dilakukan penyesuaian pada tahun tersebut dan tahun sebelumnya jika ada informasi pembanding. LPS pada struktur modal kompleks. Penyesuaian laba setelah pajak, penyesuaian saham biasa beredar, dividen dari efek potensi saham biasa yang bersifat deduktif, penyesuaian saham biasa beredar, ditambah jumlah rata-rata tertimbang saham yang akan diterbitkan dengan asumsi semua efek berpotensi saham biasa dikonversikan menjadi saham biasa, penyesuaian laba setelah pajak, bunga dari efek propotensi saham biasa yang deduktif yang diakui pada periode bersangkutan 1 dikurang T. Perubahan pendapatan atau beban dari konversi efek berpotensi saham biasa yang sifatnya deduktif. Konversi tersebut diasumsikan terjadi pada awal periode atau pada tanggal penerbitan efek berpotensi 6 saham biasa tersebut jika penerbitannya lebih akhir. LPS pada struktur modal kompleks. Struktur yang dapat dikonversi menggunakan metode jika dikonversi dengan asumsi, dikonversi pada saat penerbitan sekuritas, eliminasi bunga terkait dengan pajak. Dengan demikian, konversi sekuritas akan menyebabkan peningkatan bilangan penyebut rata-rata tertimbang saham beredar dan akan meningkatkan pembilang laba bersih. Jika tarif konversi berubah selama periode sekuritas beredar, maka perusahaan menggunakan tarif konversi yang paling mengurangi proporsi ekuitas paling deduktif. LPS pada struktur modal kompleks. Pengurangan ekuitas akibat penggunaan opsi dan warrant menggunakan metode saham treasury dengan asumsi dikonversi pada saat penerbitan opsi atau warrant, perusahaan menerbitkan saham tambahan agar dapat membeli kembali saham untuk opsi warrant. Rumus penghitungan saham berdasarkan tambahan. Jumlah saham tambahan sama dengan jumlah harga pasar dikurang harga opsi dibagi harga pasar dikali jumlah opsi. LPS pada struktur modal kompleks, struktur antidiluktif. Di dalam menghitung LPS,
Perusahaan perlu memisahkan sekuritas yang secara individual benar-benar diluktif dengan anti-diluktif. Efek berpotensi saham biasanya dianggap diluktif jika menurunkan laba bersih per saham dari operasi normal berkelanjutan. Untuk menekan efek deduktif dengan laba bersih dan operasi normal dikurangi dividen saham preferen, operasi tidak dilanjutkan dikeluarkan. Efek berpotensi saham biasa bersifat anti-deduktif jika meningkatkan LPS dari operasi normal yang berkelanjutan untuk menurunkan rugi per saham dari operasi normal yang berkelanjutan. LPS pada struktur modal kompleks. Struktur anti-diluktif. Perusahaan harus mengeluarkan sekuritas yang anti-diluktif dan tidak boleh menggunakannya untuk menutupi sekuritas yang diluktif. Utang yang dapat dikonversi menjadi anti-diluktif jika persentase tambahan income dari beban bunga setelah pajak lebih besar daripada persentase tambahan saham jika utang dikonversi. Opsi atau warrant menjadi anti-diluktif jika harga menggunakan opsi atau warrant lebih besar daripada harga pasar. LPS pada struktur modal kompleks. Sekuritas anti-diluktif. Dalam menentukan apakah suatu efek berpotensi saham memiliki dampak diluktif atau anti-diluktif, maka setiap penerbitan harus dipertimbangkan secara terpisah, bukan secara agregat atau keseluruhan. Urutan dalam mempertimbangkan efek berpotensi saham biasa dapat mempengaruhi keputusan apakah efek tersebut digolongkan diluktif atau tidak. Untuk memaksimalkan dilusi dari LPS dasar, setiap penerbitan atau setiap per seri penerbitan saham harus dipertimbangkan dalam urutan mulai dari yang paling diluktif ke yang paling sedikit sifat diluktifnya. Baiklah, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Apabila teman-teman memiliki saran dan kritik, boleh ditulis di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in the Benz.